Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Sorry baru upload. Terima kasih buat teman-teman yang tetap stay, komen dan like, subscribe channel YouTube gua. Semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Sorry baru balik lagi, baru upload lagi. Dan hari ini karena spesial banget, merayakan kemenangan dan lolosnya timnas Indonesia ke putaran Piala Asia setelah mengalahkan Nepal 7-0. Nah, ini sangat seru. Nanti akan gue kasih tahu kita akan membahas apa aja pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan membahas seputar transfer, dunia transfer sepak bola di Eropa ya. Terutama di Barcelona nih. Barcelona beli siapa aja dan siapa yang dikeluarkan, siapa yang dipertahanin. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana peluang timnas Indonesia di Piala Asia. Nah, dan nih ada gosip yang menarik nih tentang seorang YouTuber, dia juga juru taktik ya, bernama Tommy Deski, yang lagi mendapat serangan dari netizen karena di YouTube-nya itu membongkar, ini lagi viral ya, membongkar, dia mereview bagaimana Coach Sintayong atau timnas Indonesia melakukan build up serangan di menit-menit awal, mengadaptasi tentang gaya permainan Madrid. Jadi diadaptasi, dikasih tahu, di review sama Tommy Deski, dan Tommy Deski diserang sama orang menggunakan baju Chelsea. Terus dibilang kalau nanti Sintayong tidak melakukan ini lagi berarti salah elu, karena lu telah membocorkan, dan kalau Indonesia kalah nanti bisa jadi ini salah elu. Kayak kira-kira akan seperti apa? Oke, kita akan bahas. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau kemarin gue habis jalan-jalan pakai kapal seru, kapal keren, si kapal mewah ini dia ceritanya. Sekarang gue lagi ada di salah satu pulau rahasia. Nah, dan nanti akan gue bongkar rahasianya seperti apa. Tapi kalau rahasia pengen ke pulau, kena terik panas matahari, kena angin-angin laut, gue selalu pakai Scarlet Whitening. Nah, ini cara pakainya gampang banget, cocok buat semua jenis kulit. Tuh, ya kan, mau lagi biar keringatan tapi tetap wangi, terhindar dari sinar ultraviolet lah. Pokoknya ini wangi juga. Udah, pokoknya ikutin terus perjalanan gue ke pulau Scarlet Whitening. Nah, itu dia, ini nih sebagian serangkaian dari Scarlet Whitening. Itu bisa bikin grow up kita lebih pede lagi, karena bisa bikin kulit kita menjadi harum, menjadi bersih, menjadi fresh, menjadi lebih segar. Yang sampo-nya juga bikin kulit kepala kita menjadi kuat, rambut kita jadi berkilau. Buat perawatan kulit kepala juga mantap, dan skincare-nya buat wajah bisa bikin kita jadi glowing. Oke. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai seorang YouTuber yang sebenarnya dia kayak juru taktik ya, karena dia banyak mengetahui tentang taktik. Ini adalah Tommy Deski, salah satu teman gua, dia di daerah Sumatera, dia bikin YouTube. Ini sebenarnya dilema sih, karena dia diserang sama seorang netizen yang mengatakan kalau Tommy Deski telah membocorkan taktik Sintayong, dan akhirnya bisa dipelajari oleh Yordania. Dan akhirnya Indonesia bisa kebaca taktiknya. Kalau Indonesia kalah berarti salah Tommy Deski. Wah, ini sebenarnya menarik. Gua menganggap pertama, ini adalah fenomena yang gak bisa dihindarin. Di era modern, di era digital, kita tidak bisa dan tidak bisa menyalahkan kalau si Tommy Deski ini membuat konten, mereview bagaimana pola serangan yang dibuat oleh Indonesia, bagaimana taktik yang dibuat oleh Sintayong. Kita tidak bisa menyalahkan itu, karena ya udah, dia mau bikin konten, dia juga seorang juru taktik gitu. Karena bahkan sekarang banyak juru taktik yang direkrut untuk menjadi juru taktik di Liga 1, Liga 2 lah. Jadi itu sah-sah aja menurut gua. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan netizen ini yang mengomentari Tommy Deski dan menyalahkan Tommy Deski karena mungkin pengetahuannya kurang. Jadi gini, sebelum kita bahas ini ada kasus yang menarik dulu. Ketika, kalau lu masih ingat, seorang pesulap bertopeng yang membocorkan rahasia-rahasia pesulap ini menjadi bahan pembicaraan dan menjadi kontroversi. Ya, kalau lu masih ingat, seorang pesulap bertopeng, dia membocorkan rahasia-rahasia sulap David Copperfield. Beberapa pesulap terkenal, pesulap beken, dibocorkan rahasianya, dan akhirnya menjadi bahan perbincangan. Ada yang bilang
gara-gara dia nih kita jadi nggak seru lagi nonton sulap, gara-gara pesulap bertopeng ini kita sudah tahu apa trik-trik sulap gitu kan. Nah, poinnya banyak. Pertama, ya kita nggak bisa menyalahkan lagi seorang pesulap bertopeng ini bikin konten, karena hak dia, karena dia yang punya acara, karena dia yang punya ide membongkar sulap-sulap orang. Nah, permasalahannya adalah apa yang terjadi kalau misalkan pesulap bertopeng ini bisa membongkar trik sulap. Yang pertama, pesulap-pesulap yang triknya dibongkar itu akan pasti menjadi lebih kreatif lagi. Biar apa? Biar sulapnya nggak bisa dibongkar. Jadi makin ada ide-ide kreatif lain yang akan ditimbulkan untuk publik. Ya, yang kedua ya yang pasti ini pesulap-pesulap lain memang bingung nih gimana lagi cara bikin mainan-mainan baru. Ya, walaupun kadang kesel juga mungkin, tapi ya udah, ini nggak bisa dihindarin di era ini. Dan akhirnya pesulap bertopeng ya udahlah, kayaknya aman-aman aja lah gitu ya. Jadi bikin daya kreatif makin lebih banyak, bikin ya pokoknya jadi lebih seru lah kehidupan. Nah, masalahnya gini, kalau kasus Tommy Deski, menurut gua begini loh, buat mas-mas baju Chelsea kalau lu nonton. Jadi di dalam sepak bola ada yang namanya juru taktik ya. Juru taktik yang dimana ketika dia itu memberi informasi kepada pelatih. Jadi ada juru taktik, ada beberapa staff yang memberikan data, yang memberikan masukan kepada pelatih. Dan terakhir, instruksi yang dibuat oleh pelatih adalah solusi-solusi yang harus dilakukan oleh para pemain ya. Jadi gitu. Bahkan kadang Vietnam aja itu walaupun dia punya juru taktik, tapi pelatihnya itu nonton. Pelatihnya itu nonton, mungkin Vietnam lawan Indonesia, dia tonton Indonesia. Vietnam lawan Thailand, dia tonton Thailand. Makanya dia bisa membongkar taktik Thailand. Dia bisa nyatet apapun yang dia mau. Bahkan bukan cuma pelatih, bokap gua aja. Bokap gua ngeliat Cing Abdel main, bokap gua catet kesalahan Cing Abdel di mana, lemahnya titik Cing Abdel di mana. Jadi ya lu, gue kasih tahu, bukan cuma Tommy Deski yang bikin konten, yang mereview bagaimana taktik atau strategi serangan Indonesia. Gue yakin, seyakin-yakinnya bahwa dari setiap tim, bahkan setiap di level timnas itu punya juru taktik yang kerjaannya itu menonton video atau menonton siaran langsung kejadian-kejadian apa aja yang bisa dicatat, yang bisa menjadi titik lemah buat musuh, yang bisa di-save dan dikurangin penyelamat, dimaksimalkan titik lemah dari musuh itu udah ada. Jadi lu nggak usah terlalu khawatir, lu nggak usah terlalu menyalahkan si Tommy Deski. Ya terserah sih, itu juga konten lu. Toh yang dihujat juga ntar lu juga yang dihujat. Gue mau ngasih tahu aja kalau setiap tim itu pasti punya juru taktik yang kerjanya memberi informasi, menonton video, ngasih informasi buat pelatih, yang diselesaikan oleh pelatih bagaimana mencari solusi untuk pertandingan selanjutnya. Itu jadi Mas ya. Jadi kalau Mas marah-marah ya silahkan, itu konten-konten Mas, tapi terima sendiri resikonya. Kalau bikin konten tolong di riset dulu ya. Mungkin emang di negara kita belum semaju wawasan atau pengetahuannya itu masih kaget lah ya kalau ada hal-hal yang baru. Jadi ya udahlah, ini namanya juga media sosial, gue nggak bisa berbuat banyak, tapi gue mau ngasih tahu itu aja tadi. Hal ini tidak bisa dihindarkan. Wah, ini bahas juga cukup seru nih. Dah, sekarang gue mau ngucapin selamat buat timnas Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia. Karena terakhir ya timnas Indonesia juara Piala Asia, masuk ke Piala Asia itu 2007, waktu masih ada Lord Budi Sudarsono. Ya, ada Firman Utina di tengah. Terus 2004 ya, kalau nggak salah itu masuk juga. Di tahun 2000 juga pernah masuk. Tahun 98 atau 97 gitu, atau 99 pernah masuk lagi. Tapi kita berharap ya, jadi Sintayong ini ya buat PSSI jangan diganggu-ganggu dulu. Maksud gua ya jangan sampai dipindahkan, maksudnya disuruh fokus ke U19. Karena timnas U19 akan menjalankan perhelatan AFF U19. Ya, nggak apa-apa Sintayong di situ, tapi yang di Indonesia yang lagi dibangun nih, babnya jangan diulang dari nol lagi. Karena udah di bab tengah, udah berhasil lolos ke Piala Asia, salah satu prestasi. Jadi jangan diganggu-gugat dulu, jangan diapa-apain. Biarin Sintayong menyelesaikan tugasnya. Kita kasih dulu aja. Karena gue ngelihat yang gue sedih adalah federasi dan timnas ini nggak berjalan beriringan di publik ya. Karena orang yang dukung publik kadang nggak dukung PSSI. Orang yang dukung PSSI
kadang berseberangan sama timnas. Gue pengen mereka tuh jalan bareng. Setuju gak lu? Mereka jalan bareng biar nemu solusinya bareng-bareng. Kemarin kalah di piala di SEA Games, PSSI nyalahin, dari pihak PSSI nyalahin Sintayong. Ntar Sintayong minta train center, disuruh patungan, pokoknya segala macam. Jadi gini aja, biar fair aja, biar fair. Kasih apapun yang Sintayong minta. Ini menurut gue nih, gue banyak juga teman-teman dari PSSI, ya mereka adalah yang bener-bener mereka emang ngerti bola, ya banyak lah yang ngerti bola di situ. Jadi apapun yang dimintain sama Sintayong, ya selagi dia masih menjabat, kasih aja dulu gitu. Jangan udah malu nggak kasih, begitu kalah disalahin Sintayong. Kayaknya nggak fair menurut gua. Apa yang Sintayong dia minta strength center walaupun dia agak sulit atau gimana, kasih aja dulu. Dia minta itu, kasih aja dulu. Jadi sewaktu-waktu nanti amit-amit emang kalah, ya udah kalahnya fair. Kalahnya fair berarti Sintayong nggak bisa komitmen atau nggak bisa ngasih ekspektasi, ngasih prestasi buat kita. Ya udah, kalau mau out. Tapi selagi dia minta timnasnya masih oke, timnasnya masih bagus-bagus, fine aja, bahkan progres dan prosesnya kelihatan makin berkembang, apa salahnya kalau dikasih terus? Udah dikasihin aja dulu. Jadi biar lu beriringan. Lu ngasih, PSSI ngasih ke timnas, ya timnas nunjukin, Sintayong nunjukin kalau dia tuh nggak salah, dia itu orang yang tepat untuk menangin timnas. Jadi kita ngelihatnya enak, beriringan jalannya. Itulah ya. Jadi nggak apa-apa. Pun ada yang bilang kayak misalkan, oke lah, ini kemarin ada situs-situs yang bilang terlalu membesarkan nama Pak Iwan Bule. Ada yang bikin pengen ngangkat nama banget Pak Iwan Bule. Ya gue sih nggak terlalu seneng ketika urusan bola udah ada kepentingan. Tapi toh masih hasilnya oke-oke aja, bebas dah mau ngapain. Yang penting timnasnya dulu lolosin, timnasnya dulu U19 AFF menangin. Ya kita lihat sejauh mana track record. Yang gue udah cukup seneng timnas lolos ke Piala Asia. Nah udah, itu aja timnas. Walaupun, ini ada beberapa PR sih menurut gue ya. Kalau kemarin timnas gue ngelihat itu, dia tuh pakai 2 gelandang. Dia pakai double pivot, Mark Locke sama Kambuaya. Dan kita cukup agak bersyukur dikit lah ya, karena lawannya ini Nepal yang secara catatan mereka di bawah kita. Udah gitu dapat kartu merah 10 pemain. Jadi masih aja kadang timnas kita tuh kurang tenang. Masih aja tuh kontrol bola lepas-lepas. Dan yang paling bikin gue geregetan adalah ketika nyerang dia pakai 3 back. Dan semua pemain tuh udah ada di garis pertahanan Nepal. Bagaimana caranya mengalirkan bola ke depan? Itu kan harus lewat gelandang. Ada struktur, ada sistem yang harus dibangun. Back ngasih ke gelandang, gelandang oper ke depan. Ini tengahnya nggak ada. Klok udah di depan, Kambuaya udah di depan. Bahkan fullbacknya Asnawi udah di depan, ya. Arhan udah di depan. Jadi kalau misalkan backnya ini Juninho semua, ya oke lah, gak apa-apa, fine aja. Kan backnya back Indonesia gitu kan, bukan yang punya passing akurat 100%. Itu yang harus dibenahin. Makanya babak kedua ketika Klok diganti, Marcelino masuk, itu bener-bener beda banget warnanya. Marcelino punya jarak tempuh yang oke, Marcelino punya mobilitas yang tinggi, jadi dia bisa turun, bisa maju, bisa switch play sama si Kambuaya. Jadi hasilnya ya udah, kita bisa menang 7-0. Walaupun ya beberapa peluang yang harusnya gol itu bisa jadi gol. Dan kita ngelihat walaupun kita menang 7-0, kiper dari Nepal itu cukup oke lah. Sebenarnya bisa 12-0, tapi ya dia juga lagi bagus. Ya udahlah, 7-0 cukup memuaskan hati gua, cukup bikin gua seneng. Ekspektasi kita agak terbayar dikit. Indonesia lolos ke Piala Asia. Itu dia. Dan selanjutnya kita bahas Barcelona. Transfer yang akan dibuat oleh Barcelona. Pertama, Barcelona yang pasti sudah mendapatkan Frank Ribery, Christensen, Aspili. Sampai sekarang pun belum ada yang... Aspili ini beritanya gue simpang siur ya. Kayaknya sih 90% bisa lah ke Barcelona. Masalahnya adalah Lewandowski ini menurut gua, buat lu yang ngikutin transfer Barcelona, nggak usah terlalu diambil pusing, nggak usah terlalu dibawa ke dalam hati. Karena walaupun mungkin aslinya ini nggak ada pembicaraan apa-apa, aslinya kita nggak pernah tahu, tapi media-media selalu menggoreng harga Lewandowski dari 60 ke 80 ke 40 ke 50 ke 30. Terakhir Barcelona menyiapkan 40 juta euro ya untuk Lewandowski. Tapi yang gue senengin adalah beberapa pemain keren ini banyak yang mau bermain di Barcelona.
ya termasuk Lewandowski. PSG bisa ngasih gaji yang lebih gede dari Barcelona, tapi keinginan Lewandowski bermain di Barcelona. Masalahnya sanggup nggak nih 40 juta Barcelona. Selanjutnya, kalau katanya Lewandowski nggak bisa mendapatkan regulasi pemain, mendapatkan apa sih, gaji itu apa, salary cap, nggak bisa memenuhi, belum bisa dan bikin pas sama salary cap di La Liga, Lewandowski nggak bisa masuk. Nah, alternatifnya adalah Lukaku. Nah, ini juga masih simpang siur. Gue juga nggak bisa bilang Lukaku pasti datang. Nggak bisa. Selama bursa transfer belum ditutup, belum ada tanda tangan dan belum dipresentasi, pasti akan seperti bola liar. Kita lihat, back Barcelona katanya bakal beli back. Konde, pemain Sevilla, itu dia hampir mengatakan tidak kepada tim lain yang ingin merekrut Konde, tapi dia mau main di Barcelona walaupun gajinya lebih kecil daripada yang ditawarkan oleh klub-klub lain. Masalahnya, salary cap lagi. Kalau Umtiti, kalau Pique, kalau Lenglet ini keluar, Konde bisa aja masuk. Bahkan Matthias de Ligt bisa masuk dari Juventus. Tapi mereka ini masih bingung Barcelona mau diapain, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas adalah gue ingin mengatakan kalau manajemen Barcelona ini kurang bagus. Kurang bagus apa? Dengan cara memperpanjang Sergi Roberto. Ngapain? Bahkan ada foto postingan Laporta nyium pipinya Sergi Roberto. Itu bikin kesel gitu sih. Kayak tuduhan-tuduhan kita selama ini kalau Laporta, Sergi Roberto ada apa-apa sama Barcelona nih, kayaknya benar. Ya ditunjukin dengan foto itu. Walaupun mau nggak percaya, tapi foto itu muncul. Itu yang terjadi di Barcelona. Bahkan Barcelona, nah ini lagi nih, Di Maria yang statusnya free transfer, nggak diperpanjang di Paris Saint-Germain, dia hampir mengatakan tidak untuk Juventus. Dia ingin bergabung ke Barcelona karena Di Maria cukup lama di Madrid, dia bisa bahasa Spanyol. Ya, Argen Spanyol agak mirip. Di Maria lebih memilih ke Barcelona kalau Barcelona menyanggupi. Ini sebenarnya opsinya banyak banget. Nggak apa-apa lah, Di Maria umur udah 30 ke atas, tapi secara visi misi bermain, tenaga masih ada, kelas masih terjaga sama dia. Jadi untuk sebelah kanan, ancer-ancer Dembele ini beritanya katanya sampai tanggal 30 Juni ya. Gue nggak bisa bilang Dembele ini udah pindah atau stay di Barcelona. 30 Juni itu adalah akhir dari perjalanan Dembele. Apakah dia memutuskan untuk stay ataukah dia untuk pindah. Nah, ada Di Maria, ada Rapinya juga yang masih simpang siur. Gue nggak bisa bilang ini pindah ke ini. Yang penting Christensen sama Kessie udah di Barcelona. Gavi, walaupun ada penawaran katanya udah juga memperpanjang kontrak. Gavi, Araujo, Pedri masih tetap stay. Kita butuh gelandang, kita butuh back di depan. Selebihnya ya udahlah, Sergi Roberto itu main-mainan Barcelona aja lah. Gue nggak tahu. Sampai di situ dulu. Mungkin berita yang sama gue sampaikan ke lu, bahwa timnas gue cukup senang untuk akhirnya bisa lolos ke Piala Asia. Tommy Deski dan netizen, gue udah kasih opini buat lu semua. Dan Barcelona yang masih belum jelas siapa aja yang akan datang, siapa aja yang akan keluar, yang akan diperpanjang. Segitu dulu, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih yang udah stay terus, yang udah nonton terus. Ya walaupun lagi gak ada bola, Nation League gak terlalu seru, aneh-aneh. Ya berita bola yang namanya olahraga selalu seru ketika dihadirkan, apalagi dengan canda, dengan tawa, dengan opini-opini jos. Udah gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.